Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Ahmad Sodik. Hari ini akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bersama saya ada Ibu Bulkis Sarjana Hukum sebagai pengajar praktek dan Ibu Selmiwati MPD sebagai fasilitator. Kita tahu bahwa alur dari pendidikan calon guru penggerak dikenal dengan istilah akronim MERDEKA. Karena pada saat ini kita melakukan tugas koneksi antar materi, maka akronimnya hanya 5, yaitu mulai dari EM, E, R, D, dan E. Baik, dimulai dari diri. Pada sesi ini, saya membuat tugas secara tertulis tentang refleksi diri. Juga menuliskan harapan dan ekspektasi setelah mempelajari modul ini. Kemudian, pada alur yang kedua, eksplorasi konsep. Pada alur ini, saya harus memahami dan menganalisis filosofi pemikiran KHD. Lalu kami menonton video pendidikan pada zaman kolonial. Kemudian kami juga membuat video yang mengilustrasikan guru sebagai pembelajar dan pembelajar. Kami juga melakukan pertemuan virtual satu kelas bersama fasilitator Ibu Selmiwati MPD dan para pengajar praktek yang terdiri dari 3 kelompok, juga rekan-rekan CGP yang hebat. Dalam diskusi virtual ini, fasilitator memfasilitasi bagaimana kami memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Lalu ada fase yang ketiga, alur yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Pada sesi ini, kami melakukan diskusi kelompok, lalu mempresentasikan hasilnya yang berkaitan dengan menemukanali nilai-nilai luhur kearifan lokal yang sejalan dengan pemikiran KHD. Pada alur yang keempat, demonstrasi kontekstual, masing-masing CGP mendapat tugas untuk mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Saya membuat tugas puisi dan desain pembelajaran dalam format video. Lanjut pada alur yang kelima, elaborasi pemahaman, kami bertatap muka bersama instruktur untuk mengelaborasi pemahaman mengenai refleksi filosofi pemikiran KHD. Yang dapat sampaikan tentang koneksi antar materi. Selanjutnya, kesimpulan filosofi pemikiran KHD. Yang pertama, pembelajaran yang menuntun. Pendidikan yang menuntun segala kodrat anak sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, anak sudah memiliki potensi, kita hanya memfasilitasinya untuk berkembang. KHD menganalogikan pendidik sebagai seorang petani yang mana meski bukan dari bibit berkualitas tinggi, jika tanaman itu, bibit itu dirawat dengan baik, disiram, dipupuk, dan dibasmi hama-hamanya, maka tanaman itu akan panen sesuai dengan harapan. Lalu KHD juga menyampaikan tentang trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso
dan Tuturi Handayani yang sangat terkenal itu. Kemudian pendidikan yang menuntut ini juga guru diharapkan dapat menebalkan garis-garis samar yang sudah ada pada diri anak. Yang kedua, merdeka belajar. Maksud dari merdeka belajar ialah pendidikan yang memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun secara batin, yang tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, student center, bahwa pendidikan hendaknya berpusat pada murid. KHD mengistilahkan pendidikan yang berhamba pada murid. Jadi, jelaslah bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Di sini diperlukan kreativitas seorang guru untuk merancang strategi pembelajaran yang mengaktifkan segala potensi diri yang dimiliki anak. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa guru harus memperhatikan kondisi sosial budaya anak, kondisi lingkungan anak, kondisi fisik, bahkan gaya dominan belajar anak. Pendidik juga harus menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman si anak. In berkembangnya zaman, anak-anak menyukai Facebook, TikTok, YouTube. Maka dari itu, tak ada salahnya jika melibatkan hal-hal tersebut sebagai sarana atau media pembelajaran. Yang terakhir, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keterpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya untuk menciptakan keselarasan hidup. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai watak atau karakter. Yang selanjutnya yang kami sampaikan adalah refleksi diri dan perubahan diri. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, kami merasa banyak kekurangan. Nah, untuk itu kami harus mendata apa saja kekurangannya dan akan berusaha untuk melakukan perubahan di waktu yang mendatang. Yang pertama, kami banyak menuntut. Minta dilayani, sedangkan yang seharusnya akhirnya yang ingin saya rubah adalah saya harus mulai menuntut siswa, mengajarkannya, memfasilitasi agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara lahir maupun secara batin, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, teacher center. Jadi selama ini sebagian besar model pembelajaran saya monoton, ceramah dan diskusi sederhana, dan itu terlalu banyak membebani saya sehingga saya terlalu banyak pekerjaan. Sedangkan yang seharusnya harus saya lakukan, perubahan yang harus saya lakukan adalah model pembelajarannya menggunakan student center, di mana murid aktif untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sedangkan guru harus sebagai fasilitator. Yang ketiga, memaksa. Selama ini saya juga banyak memaksa anak-anak untuk mengikuti saya, sedangkan yang seharusnya adalah mereka diberi kebebasan. Salah satunya misalnya ketika menentukan komitmen dalam pembelajaran di kelas. Kemudian anak-anak juga harus bebas untuk menyampaikan ide, bertanya, menjawab pertanyaan di antara sesama teman maupun kepada guru. Yang keempat,
kurang memperhatikan kodrat anak. Jadi secara fisik, sosial, lingkungan, dan psikologi, saya kurang memperhatikan kodrat anak. Dan yang akan datang, perubahan diri yang ingin saya harapkan adalah saya semakin memahami kodrat alam dan kodrat zaman ini. Seperti ketika anak tidak masuk, harus ditanya dulu alasannya apa, jangan langsung divonis. Selanjutnya juga berkaitan dengan kodrat zaman, saya juga seharusnya mengikuti perkembangan zaman anak. Saya harus mencari tahu apa saja yang disukai mereka dan lain-lain. Yang terakhir, sangat mengutamakan kognitif. Padahal yang seharusnya harus saya rubah adalah yang diutamakan selain kognitif adalah budi pekerti. Jadi harus seimbang antara kognitif dan budi pekerti, mengingat dunia ini sekarang ini membutuhkan orang yang bukan hanya pintar tetapi juga baik, dan budi pekerti ini berkaitan dengan watak dan sikap perilaku seorang yang baik. Adapun desain pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD menurut saya adalah pertama, memberi salam dan berdoa. Ini sering kita lakukan ketika akan belajar maupun setelah proses pembelajaran. Ini kaitannya dengan menumbuhkan budi pekerti, karakter budi pekerti. Kemudian yang selanjutnya, bebas bertanya, menjawab, dan presentasi tanpa rasa takut. Hal ini untuk menunjukkan pada siswa, hal ini untuk menumbuhkan merdeka dalam belajar. Kemudian kami harus melakukan kolaborasi dalam diskusi. Jadi di sini anak bekerja sama dengan anak yang lain. Jadi anak aktif dalam pembelajaran. Dalam artian, menurut pemikiran KHD, arahnya pendidikan yang berhamba pada siswa atau student center. Kemudian yang selanjutnya ada games atau permainan seru. Di sini arahnya untuk menumbuhkan atau memperhatikan kodrat anak, bahwa anak suka bermain. Lalu desain pembelajaran menurut saya selanjutnya adalah menggunakan peralatan yang berbasis IT. Ini untuk menjawab tuntutan zaman yang semakin modern. Misalnya kita menggunakan handphone, menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkenal seperti Canva, kemudian YouTube, bahkan TikTok dan sebagainya. Yang terakhir, kami harus melakukan refleksi. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.